Pada video kali ini kita akan belajar cara untuk membuat airtable. Sebenarnya untuk menentukan nilai airtable itu ada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa download tabel R ya. Saya downloadnya di sini. Nih, ketemunya dari sini. Nah, di sini ada kan tabel R koefisien korelasi sederhana DF atau degree of freedom 1 sampai dengan 200. Untuk membaca tabel DF maksud saya untuk membaca tabel R gitu ya. Saya sudah membuat videonya sebelumnya, tapi kita review sedikit. Jadi untuk menentukan degree of freedom, di sini kan ada ya tingkat signifikansi untuk uji satu arah dan tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Tapi kalau misalkan kita di penelitian itu ya, kita fokusnya yang ke signifikansi untuk dua arah aja. Nah, kita misalkan kalau item pertanyaan kita berjumlah 20. Jadi DF-nya berapa? Ini, N-2. N itu jumlah total itemnya. Berarti 20 dikurangi 2. Berarti kita cari di yang angka 18 di sini. Dengan nilai alfanya 0,05 misalkan. Berarti nilai airtable-nya ini 0,4438. Kalau misalkan alfanya 0,1 ya ada di sini. Itu ya simpelnya kalau kita punya tabel R. Tapi kalau kita nggak punya tabel R dan ribet untuk ngedownload kayak gitu ya, kita bisa menggunakan ini Excel atau WPS atau apapun gitu ya. Tapi saya pakainya WPS, tapi sama aja gitu ya. Nah, pertama kita harus tahu nilai N-nya berapa, jumlah itemnya berapa. Misalkan kalau kita jumlah itemnya 20, terus tingkat signifikansinya ya, alfanya gitu. Alfanya itu adalah 0,05. Nah, kayak gini kan. Untuk mencari airtable-nya itu, kita pertama-tama harus mencari nilai T hitungnya dulu. T tabel, maaf. Kita cari nilai T tabel, baru nanti ke airtable. Nah, pertama kita nyari T tabel dengan rumus sama dengan tin V. Kayak gini. Terus masukkan nih distribution probability-nya. Nah, yang ini. Yang 0,05. Terus koma degree of freedom. Selalu ingat DF atau degree of freedom itu adalah N-2. N-nya 20 berarti dikurangi 2 nilainya 18. Lalu kita tekan enter. Nah, ini kita sudah menemukan nilai T tabelnya. Sekarang kita akan menentukan nilai R tabelnya. Untuk nilai R tabel kita klik sama dengan lalu nilai T tabelnya dibagi SQRT garis miring SQRT dalam kurung kita masukkan numbernya itu adalah nilai dari degree of freedom-nya berapa, 18 ya, terus ditambah T tabel dipangkatkan 2. Ini udah gitu kita tinggal enter. Nilainya segini, 0,4437 sekian. Kita juga bisa dibulatkan ya. Nah, segini. Kita bandingkan yang dengan tabel R yang udah jadi. Sama kan? Gitu. Nah, teman-teman juga kalau mau bikin nilai
R tabel yang panjang gitu ya sampai ke bawah berderet juga bisa. Tinggal aja kita tulis di sini DF, terus di sini R tabel, T tabel, sorry, ini T tabelnya dulu. Kemudian di sini R tabel. Nah, ini khusus untuk yang nilai signifikansinya di ininya ya 0,05. Bebas ya, nilainya mau berapa, 0,1, tapi kita contoh 0,05. Kita masukkan ya nilai degree of freedom-nya, terus kita tarik ke bawah, misalkan sampai yang 10 dulu. Kita cari nilai T tabelnya. Yang T tabel itu kan tadi sama dengan tin V, terus distribution probability-nya, dan ingat untuk dikunci supaya nilainya nggak berubah gitu ya. Koma, ini bergantung komputer teman-teman semua ya, ada yang koma, titik, dan sebagainya. Udah gitu kita masukkan degree of freedom-nya adalah 1. Tinggal kita enter. Terus kita tarik ke bawah. Nah, ini udah ada nilai T tabelnya. Sekarang kita akan mencari nilai F tabelnya. Ini tinggal sama dengan nilai T tabel dibagi SQRT. Terus kita masukkan DF-nya. Tambah nilai T tabel pangkatkan dengan 2. Lalu kita enter. Dan kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kayak gini. Kita bulatkan misalkan ya, bebas pembulatannya mau berapa. Kita bandingkan dengan yang sudah jadi di sini. Sama kan ya? Nah, itu cara untuk membuat R tabel sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.